siapakah Fir'aun ini? Karena Fir'aun itu istilah bagi seorang raja yang berkuasa di Mesir, sama dengan istilah Kisra yang berkuasa di Persia, ataupun istilah Kaisar bagi para penguasa Romawi, ataupun istilah Najasyi bagi para penguasa Ethiopia, ataupun istilah Tuba bagi raja-raja Yaman. Artinya siapa Fir'aun ini? Seperti Najasyi di zaman Nabi SAW yang masuk Islam namanya Ashamah ibn Afjur. Lalu siapa Fir'aun ini? Inilah yang menjadi perbincangan para pakar, peneliti situs-situs peninggalan dari peninggalan kuno yang ada di Mesir, sehingga memunculkan banyak prediksi siapa Fir'aun Musa ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak pendapat-pendapat yang sebagian pendapat tentu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ataupun ada pendapat yang mungkin mendekati, tetapi walaupun mendekati tidak bisa kita menjazam memastikan bahwa si fulan adalah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa, sehingga perkara ini masih samar. Makanya malam ini kita akan coba untuk menggali siapa Fir'aun yang sezaman dengan Nabi Musa ini, yang banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada peneliti dari Yahudi mengatakan bahwa Fir'aun di zaman Nabi Musa namanya Tut Anhu Amun, dan dia mengatakan bahwa Musa itu bukan dari Bani Israel, tapi Musa itu orang Mesir, dan dia adalah salah satu gubernur yang diletakkan oleh Fir'aun, artinya orang yang dekat dengan Fir'aun ini. Maksudnya Fir'aun yang ketika itu bernama Akhnatun, bapa daripada Tut Anhu Amun ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Akhnatun meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Tut Anhu Amun katanya, danlah Fir'aunnya di zaman Nabi Musa, maka Tut Anhu Amun ini sangat zalim sekali, sehingga akhirnya memusuhi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Musa pun kemudian pergi ke Bukit Sainah. Kemudian dia mengatakan bahwa Fir'aun itu tidak mati tenggelam, tapi Fir'aun itu mati karena dipukul kepalanya. Buktinya mumi yang sekarang ditemukan jasad Fir'aun itu ada luka di kepalanya. Tetapi tentu pendapat ini sangat bertentangan, ya wajar, karena pendapat ini datang dari orang Yahudi. Tetapi ada yang kemudian pendapat yang kedua yang dikatakan oleh Sa'labah An-Naisabur, bahwa nama Fir'aun itu adalah Rayyan ibnul Walid. Dia Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Rayyan ibn Walid ini Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, dan dia mengikuti agama Nabi Yusuf, artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meninggal. Tapi kemudian setelah anaknya naik tahta, Qabus ibn Mus'ab ini, kemudian Nabi Yusuf meminta agar dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, tetapi dia tidak mau. Akhirnya kemudian dia pun dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Yusuf meninggal di zaman Fir'aun yang bernama Qabus ibn Mus'ab ini. Kemudian setelah Qabus ibn Mus'ab ini diazab Allah,
kemudian dipimpin oleh saudaranya Fir'aun yang ketiga, namanya Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab. Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab ini rupanya lebih zalim dibandingkan saudaranya, dibandingkan Fir'aun sebelumnya. Inilah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa, namanya Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab. Dia seorang jabbaran yang sangat takabur, yang sangat sombong, bahkan melekat padanya, mengaku melekat padanya sifat ketuhanan. Makanya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dan dia berkuasa sampai 400 tahun dengan kekerasan. Dan dialah yang memecah belah antara kaum Kipti dan Bani Israel, dan memperbudak Bani Israel dan disuruh untuk menyembah dirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Sa'labah An-Naisaburi ini, jadi suatu ketika Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab atau Fir'aun yang ketiga ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada api yang datang dari Baitul Maqdis, kemudian menggiring sampai ke Mesir, kemudian membakar seluruh perkotaan Mesir, seluruh daerah-daerah dan desa-desa di Mesir, kecuali hunian-hunian yang dihuni Bani Israel. Daerah-daerah di mana Bani Israel bertempat di situ tidak terbakar dan Allah selamatkan. Ketika dia terbangun dari mimpinya, dan mimpi itu terulang beberapa kali, maka dia memanggil para tukang sihir, para dukun, paranormal untuk mentakwilkannya. Akhirnya para dukun mentakwilkan bahwa akan ada seorang bayi dari Bani Israel yang akan menghilangkan kekuasaannya. Makanya kemudian dari sinilah Fir'aun yang ketiga, Abul Abbas Al-Walid ibn Mus'ab ini mulai semakin jahat, sangat jahat sekali, karena dia kemudian membunuh anak laki-laki dari anak-anak Bani Israel. Setiap ada yang lahir langsung dibantai, yang hamil ditunggu sampai melahirkan kemudian dibantai, sampai pada waktu pembantaian terus berlalu. Maka masyarakat Kipti protes kepada Fir'aun, karena bagaimanapun Bani Israel, mereka ada sebagian mereka hubungan dengan orang-orang Kipti, baik pernikahan atau pekerjaan atau muamalah dan begitu seterusnya. Kalau seandainya anak-anak ini dibantai, maka tidak ada generasi Bani Israel di Mesir. Akhirnya kemudian, karena kaum Kipti sangat berhajat kepada Bani Israel, maka Fir'aun pun mengambil kebijakan berdasarkan ramalan tukang sihir agar dibuat 1 tahun pembunuhan dan 1 tahun pembiaran. Di tahun pembiaran tidak ada pembunuhan, lahirlah Harun. Dan di tahun pembunuhan lahirlah Musa alaihi salatu wassalam. Ada sedikit kisah yang menakjubkan yang ditulis dalam buku beliau. Jadi ketika terjadi pembunuhan anak-anak Bani Israel, maka ibu Musa ketika dia melahirkan Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan untuk melemparkan di air karena wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya Nabi Musa ini membeli semacam kotak tabut di sebuah najjar, di sebuah pembuat kotak. Ketika ditanya untuk apa ini, maka Nabi atau Ummu Musa ini ingin terus terang, dia tidak mau berdusta. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat bisu lisannya dan tidak mau mengucapkan sesuatu. Tentu dalam rangka menyelamatkan Musa, kalau tidak akan tersebar kabarnya akan dibunuh. Akhirnya kemudian dibelilah tabut itu, kemudian diletakkan Musa di dalam tabut itu, kemudian ditali, kemudian dihanyutkan. Nah, salah satu putri dari putri Fir'aun ini memiliki penyakit kulit baras dan sudah diobati dengan berbagai macam obat, tidak bisa.